Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggita Resti Febriani, Fania Fadilah, Mulia Lutfi Rahmawati, Nadia Sadiani, dan Zahra Khairunisa. Pada praktikum rekayasa dan proses pangan kali ini, kami akan mempraktikkan mengenai cara pembuatan cookies. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu cookies. Cookies adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lainnya dengan proses pemanasan dan pencetakan. Biskuit terbagi menjadi biskuit keras, crackers, cookies, dan wafer. Terigu rendah protein ini lebih mudah terdispersi dan tidak mempunyai daya serap air yang terlalu tinggi sehingga dalam pembuatan adonan membutuhkan lebih sedikit cairan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mempelajari cara pembuatan cookies dengan berbagai perlakuan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu terdiri dari timbangan, oven, mixer, wadah, dan cetakan. Sedangkan bahan yang digunakan terdiri dari tepung kunci, gula pasir, mentega, margarin, susu bubuk skim, baking powder, dan kuning telur. Prosedur kerja. Untuk perlakuan bahan antara cookies A dan cookies B yang membedakan yaitu pada penggunaan tepung kunci dan kuning telur. Adapun pada penggunaan tepung kunci, cookies A sebesar 300 gram dan cookies B sebesar 500 gram. Dan juga pada cookies A tidak menggunakan kuning telur. Cara kerjanya yaitu mentega ditimbang sebanyak 420 gram, margarin ditimbang sebanyak 420 gram, dan gula pasir juga ditimbang sebanyak 420 gram. Kuning telur ditimbang sebanyak 5-6 gram. Tepung kunci ditimbang sebesar untuk cookies A yaitu 300 gram dan untuk cookies B sebesar 500 gram. Susu bubuk ditimbang sebanyak 8 gram. Dan yang terakhir, baking powder ditimbang sebanyak 10 gram. Campurkan mentega, margarin, gula, dan kuning telur, kemudian dimixer dengan kecepatan tinggi selama 5 menit. Sementara itu, tepung kunci, susu bubuk skim, dan baking powder dicampur dalam satu wadah dan diaduk. Kemudian kedua campuran tersebut dimixer dengan kecepatan rendah selama 5 menit. Kemudian adonan dicetak di atas loyang yang sudah dilumuri mentega. Panggang dalam oven selama 20 menit pada suhu 150 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan cookies yang sebelum dipanggang, dan ini merupakan cookies yang setelah dipanggang. Uji organoleptik dilakukan pada 5 orang panelis dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk warna pada cookies A yaitu kuning pucat dan pada cookies B yaitu kuning. Untuk aroma pada cookies A dan cookies B yaitu sama, aroma margarin. Untuk tekstur pada cookies A sedikit renyah sedangkan pada cookies B yaitu renyah. Untuk rasa pada cookies A dan cookies B yaitu manis dan khas margarin. Sedangkan untuk pengembangan pada cookies B lebih mengembang dibandingkan pada cookies A. Pada tabel diketahui bahwa hasil penelitian organoleptik menunjukkan terdapat perbedaan warna cookies yang dihasilkan. Cookies A dengan perlakuan tanpa penambahan telur menghasilkan warna kuning yang lebih pucat dibandingkan cookies B dengan penambahan telur. Parameter warna sangat menentukan kualitas suatu produk. Proses pemanggangan dan pengovenan sangat berpengaruh terhadap warna cookies.
Penggunaan suhu tinggi dengan waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya reaksi browning non-enzimatik dan karamelisasi. Reaksi Maillard terjadi karena adanya reaksi gugus aminoprotein dengan gula. Aroma suatu produk berasal dari senyawa volatil yang terkandung di dalam bahan dasarnya. Aroma cookies juga diperkuat dengan adanya penggunaan margarin dan butter dalam adonan. Hasil penelitian organoleptik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata pada parameter aroma. Bau khas ditimbulkan dari komponen pada adonan seperti pencampuran margarin dan telur. Aroma cookies juga dipengaruhi oleh proses pemanggangan. Hasil penilaian organoleptik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara cookies A dan cookies B. Cookies B memiliki tekstur yang lebih renyah dibandingkan dengan cookies A. Tekstur cookies dipengaruhi adanya lemak dan kadar amilosa. Adanya lemak pada cookies akan memecah strukturnya kemudian melapisi pati dan gluten sehingga menghasilkan cookies yang renyah. Rasa merupakan atribut penilaian makanan yang melibatkan panca indera lidah dan dapat dikenali serta dibedakan oleh kuncup kecap yang terdapat pada papila. Hasil penilaian organoleptik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata pada parameter rasa. Daya kembang cookies ditentukan oleh kadar protein, kadar amilopektin, dan kadar lemak. Berdasarkan hasil organoleptik dapat diketahui bahwa cookies B memiliki daya kembang yang lebih tinggi karena adanya penambahan telur, sedangkan cookies A memiliki daya kembang yang lebih rendah karena tidak diberi telur. Penambahan telur berpengaruh terhadap daya kembang cookies karena lecitin dalam telur mempunyai daya emulsi. Selain itu, adanya proses pemanggangan juga mempengaruhi daya kembang cookies, karena ketika pemanggangan, air yang terikat dalam granula pati terlepas saat proses pengovenan dan suhu tertentu, sehingga air menguap dan uap yang terbentuk akan mendesak jaringan gel keluar dan terjadilah pengembangan pada cookies. Kesimpulannya yaitu penambahan kuning telur dalam proses pembuatan cookies berpengaruh terhadap warna, tekstur, dan daya kembang, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap aroma dan rasa. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.